Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengganggu waktunya, Ibu. Ya, silakan Bu Sari, ada apa ya? Iya, Bu, saya ingin melakukan wawancara kepada Ibu selaku kepala sekolah di SD Ciracas 7 Pagi terkait dengan pengambilan keputusan sebagai konten pembelajaran di sekolah, Bu. Ini merupakan tugas dari calon guru penggerak Angkatan 5 DKI Jakarta, Ibu. Silakan Bu Sari. Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang sudah Ibu berikan. Yang pertama ingin saya tanyakan adalah Ibu, selama ini kan Ibu sebagai kepala sekolah sering sekali harus mengambil keputusan ya Bu ya dalam melaksanakan tugas. Nah, bagaimana sih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah kita, Bu? Baik. Ketika kita menghadapi suatu kasus di sekolah, maka kita harus terlebih dahulu mengenali dulu apakah situasi yang terjadi mengharuskan kita memilih antara dua pilihan yang secara moral itu sama-sama benar tetapi saling bertentangan. Nah, jika seperti ini, maka kasus tersebut termasuk dilema etika. Namun, jika situasi yang terjadi mengharuskan kita harus membuat keputusan antara benar atau salah, maka itu termasuk rujukan moral. Baik Bu, selanjutnya Bu untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baiklah, selama ini saya melakukan identifikasi dulu kasus tersebut dari berbagai sudut pandang, yang kemudian mempertimbangkan secara matang mana yang paling benar dan terbaik baik bagi kepentingan orang banyak dan tidak ada pihak yang dirugikan. Iya Bu, nah lalu Bu langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih Bu yang biasanya Ibu lakukan selama ini Bu? Iya, baik. Yang pertama adalah saya lakukan dulu caranya memahami dan merumuskan masalah. Mengapa sih ini bisa terjadi? Bagaimana kasus ini bisa terjadi dan penyebabnya? Yang kedua, saya mengumpulkan data-data yang relevan dengan kasus ini, yang selanjutnya dianalisa. Yang ketiga, mengembangkan alternatif pemecahan masalah. Yang keempat, kita evaluasi alternatif tersebut. Yang kelima, memilih alternatif terbaik. Yang keenam, mengambil dan melaksanakan keputusan. Itu yang saya lakukan. Nah, iya Bu, selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Saya menganalisa dulu kasus yang terjadi dan menentukan solusi terbaik berdasarkan pada norma aturan yang berlaku, serta mengutamakan kepentingan orang banyak agar solusi tersebut dapat bermanfaat. Lalu Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan buat Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, ketika kita menghadapi situasi dilema etika yang bertentangan seperti kebenaran dan keadilan, di satu sisi kita harus dapat berlaku adil dan benar. Tapi mungkin harus ada pihak yang dikalahkan. Atau ketika kita ditempatkan pada situasi untuk membuat pilihan antara berlaku jujur dan berlaku setia sebagai rasa tanggung jawab kita terhadap orang lain. Baik Bu, untuk selanjutnya yang ingin saya tanyakan, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang ditemukan? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa sih Bu yang Ibu jalankan? Ya, untuk kasus yang cukup ringan, biasanya saya langsung mengambil keputusan langsung pada saat itu juga. Jika kasus yang dihadapi cukup berat, maka saya akan mengadakan rapat koordinasi dan melakukan langkah-langkah yang telah tadi disebutkan di nomor 3 tadi. Oke Bu. Nah Bu, adakah seseorang
atau faktor-faktor apa sih Bu yang selama ini mempermudah Ibu dan membantu Ibu dalam mengambil keputusan ketika menghadapi kasus dilema etika? Ada banyak berbagai pihak-pihak yang mempermudah dan membantu saya dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema adalah semua warga sekolah, baik itu guru, orang tua murid, pengawas, dan komite. Nah, itu selalu saya libatkan. Karena biar bagaimanapun sekolah ini tidak akan berjalan tanpa kita meminta saran dan pendapat dari mereka. Iya Bu ya. Berarti yang dilibatkan ini warga sekolah, guru, termasuk Betul. orang tua murid ya Bu ya. Ibu, lalu Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi nih Bu, pembelajaran apa ya Bu yang bisa Ibu ambil, yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, pelajaran yang dapat saya ambil adalah menjadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan ketika menghadapi suatu kasus dilema etika dengan mempertimbangkan berbagai solusi yang ada dan menentukan solusi yang terbaik. Bisa lah rekam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sari. Mana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Bu Sari bagaimana? Alhamdulillah sehat ya Bu Intan, sama saya juga sehat. Bu Intan, saya izin mengganggu waktu luangnya nih. Izin saya ingin mewawancarai Bu Intan untuk melaksanakan tugas saya selaku calon guru penggerak angkatan 5 di modul 31 yaitu pengambilan keputusan. Bu Intan bagaimana, bersedia ya Bu ya untuk saya wawancara ya? Baik, silakan Bu Sari. Ya baik Bu Intan. Yang pertama Bu Intan yang ingin saya tanyakan, selama ini kan Bu Intan menjadi kepala sekolah atau pemimpin pembelajaran di sekolah banyak sekali menghadapi berbagai kasus ya Bu ya. Baik itu kasus siswa, kasus di orang tua, atau mungkin di guru-guru. Nah, bagaimana sih Ibu bisa mengidentifikasi, mengenali kasus-kasus yang ada itu, yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral? Ya, biasanya jika saya menghadapi satu masalah di sekolah ya, kita harus mengenali dulu kasus tersebut gitu. Apakah situasinya mengharuskan kita memilih antara sama-sama benar atau bertentangan. Kalau misalnya sama-sama benar berarti termasuk dilema etika ya. Tapi kalau misalnya bertentangan maka termasuk rujukan moral. Itu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Intan. Yang kedua Bu Intan, selama ini bagaimana Ibu menjelaskan pengambilan keputusan di sekolah ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Bu, atau sama-sama dua-duanya mengandung nilai kebajikan. Bagaimana ya Ibu menjalankan pengambilan keputusan dalam kasus seperti ini? Biasanya saya melakukan identifikasi kasus ya Bu Sari ya dari berbagai sudut pandang. Kemudian menghadirkan pihak yang terkait, kemudian dipertimbangkan secara matang mana yang paling terbaik ya untuk kepentingan orang banyak. Jadi tidak hanya sepihak saja, begitu Bu Sari. Oh, berarti Bu Intan ini ya mempertimbangkan untuk kepentingan orang banyak ya Bu ya, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Iya, terutama pihak yang terkait ya, yang berselisih, maka paling tidak dua-duanya nyaman, tidak ada yang merasa dizalimi. Gitu. Ya, Bu Intan, selanjutnya nih Bu, bagaimana sih langkah-langkah yang Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Biasanya yang pertama itu saya memahami masalah, gitu ya. Kenapa masalah ini bisa terjadi, kemudian penyebabnya apa. Kemudian saya mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang relevan, kemudian mencari strategi-strategi pemecahan masalah, kemudian mengevaluasi, memilih alternatif terbaik, dan sampai akhirnya mengambil keputusan yang hasilnya adalah bisa
membuat nyaman kedua belah pihak gitu tadi, tidak ada yang dizolimi, itu yang penting. Oke, ya. Langkah-langkahnya cukup besar sekali ya Bu ya. Selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja sih yang selama ini Bu Intan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya biasanya menganalisa kasus ya yang terjadi, kemudian menentukan solusinya. Ya sama seperti yang tadi ya, intinya adalah ketika mengambil keputusan itu semua yang kita hasilkan itu bisa membuat nyaman semuanya, kedua belah pihak maupun orang lain, kemudian keputusan itu juga bermanfaat untuk orang lain. Oke, baik. Memfokuskan sisi itu ya, manfaat untuk orang lain ya Bu. Ya, bermanfaat untuk orang lain. Oke, Intan berikutnya nih Bu Intan, hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan buat Ibu ya dalam mengambil keputusan jika menghadapi kasus dilema etika? Tantangannya apa Bu? Ya pastinya kita harus bersikap adil ya, bersikap adil ketika ada beberapa pihak yang berselisih, maka harus bersikap adil dalam mengambil keputusan, kemudian juga jujur ya, bertanggung jawab dari apa yang kita sudah putuskan gitu. Oke, baik Bu Intan. Nah, Bu Intan, lalu nih Ibu kan sebagai kepala sekolah yang sudah banyak sekali membimbing rekan kerja ya, mungkin guru-guru di sekolah Ibu, apakah Ibu punya jadwal khusus Bu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Atau Ibu tidak perlu jadwal tertentu, tapi Ibu langsung menyelesaikannya saat itu juga di tempat? Nah, bagaimana Bu? Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedur seperti apa sih yang Ibu jalankan? Kalau jadwal khusus sih tidak ya, tetapi kalau misalnya memang ada kasus yang ada misalnya ringan, kalau ringan biasanya bisa langsung ditangani. Tapi kalau misalnya memang kasusnya cukup rumit, kemudian kompleks, maka biasanya dikoordinasikan dulu begitu dengan pihak-pihak terkait, ditabayun, ya itu tadi dicari apa namanya penyebabnya apa, kronologisnya seperti apa, sampai pada akhirnya mengambil keputusan. Gitu. Ya, baik Bu Intan. Nah Bu, adakah seseorang nih Bu yang dalam menghadapi kasus dilema etika yang selalu mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Siapa Bu kira-kira orang-orang tersebut atau faktor-faktor apa yang membantu Ibu? Tergantung ya, permasalahannya itu siapa yang terlibat gitu. Kalau misalnya sama guru ya berarti kan terlibat itu ya guru, kemudian yayasan. Tapi kalau misalnya memang dengan orang tua berarti ada dari orang tua, bahkan komite juga bisa dilibatkan gitu ya. Jadi memang tergantung. Kemudian kalau misalnya memang urusannya dengan sekolah dan kedinasan berarti harus ada keterlibatan pengawas di sana ya, Sari. Ya berarti stakeholder yang ada di sekolah dilibatkan secara aktif ya Bu ya, secara bertanggung jawab. Nah Bu Intan, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa ya Bu yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Saya menjadi seorang yang lebih bijaksana ya, kemudian sabar juga, kemudian jadi menambah pengalaman sih. Biasanya memang ketika ada masalah yang datang itu, kalau kita hindari maka akan semakin menumpuk masalahnya ya. Tapi kalau kita hadapi, kemudian menjadikan pengalaman, ya insya Allah ketika terulang lagi kejadian seperti itu, kita akan mudah untuk menghadapi. Jadi memang lebih bijaksana dan juga lebih sabar sih, Bisari, menghadapi masalah. Baik Bu Intan, jawaban-jawaban Bu Intan sangat membantu. Jawaban-jawaban yang cukup bijak ya Bu Intan, sudah banyak sekali pengalamannya dalam penanganan kasus dilema. Saya mengucapkan terima kasih untuk jawaban-jawaban Bu Intan. Salam sukses dan sehat selalu ya Bu. Sama-sama Bu Sari, terima kasih Bu Sari. Ya.